jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channelnya Aldo Z2. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma asri ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfad wa ayyidna fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Yasrun Inwitaqul Al-Mukarram Abahuna Tuan Guru Haji Saiful Bahruddin Nasir Kiha As-Salati. Yang sama-sama kita hormati pula Kepala Komite SMK IT Yasrun Inwitaqul Bapak Muhammad Amin SE. Dan yang sama-sama kita hormati pula Kepala Sekolah SMK IT Yasrun Inwitaqul Ayahanda Maat SPD. Dan yang sama-sama kita hormati pula tim asesor visitasi akreditasi SMK IT Yasrun Inwitaqul Bapak Haji Sukman MPDI, Ibunda Bayi Alunur Bayani SAG MPDI. Dan yang sama-sama kita hormati pula Al-Ustaz dan Ustazah. Dan singkatnya teman-temanku hadirin hadirat rahimakumullah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara penutupan visitasi akreditasi Yasrun Inwitaqul dengan sama-sama melepaskan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan Fatihah dan sholawatun, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Haji Mahyun SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terti
ثقيل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك بالنهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kepada Ayanda Al-Ustaz Haji Muhyiddin Akbar SS. Acara selanjutnya pembacaan Fatihah dan Salat Nahdlatain yang akan dipimpin oleh Muhyiddin Haji Barudin Nasir Kiha. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih barokahnya, mari kita sama-sama baca Fatihah dan Salawat Nahdlatain. Lisanil anami wa lisani qadil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. Bismillah bitarikati maulana abul madaris al-masajid ma'asis nahdatil watul Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid al-Falahat wa Sulihi wa Furai wa Muhimmi. Al-Fatihah.
لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والوالدين والمشايخنا والنهدين والنهديات ولجميع المسلمين والمسلمات الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana ahlatal watani wa ahlatal banabi bi furu'ihim ila yaumiddin وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Sekian terima kasih. Allah muwaffiq hidayah sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, oleh kepala Sekolah Yasrul Taqwa Ayah dan Ma'at SPD kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di mana pada sore hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita dan mengakhiri apa yang sebagai kewajiban kita semua, terutama dalam menjalankan visitasi dan akreditasi. Sebelumnya kami pula kita haturkan selawat serta salam atas junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, membawa kita atau mengayomi kita dari alam yang gelap menuju ke alam yang terang seperti yang kita rasakan pada detik-detik sekarang ini. Bapak pimpinan Pondok Yasrul yang berkepo yang saya hormati, Bapak dan tim asesor, kedua Ibu Hajah, Bu Hajah juga yang saya hormati sebagai tim asesor. Jadi mudah-mudahan sebelumnya beliau kita doakan bersama, semoga beliau dari sejak berangkatnya alhamdulillah sehat seperti di sini. Begitu pula pulangnya dari sini adalah tetap sehat dan bisa bertemu dengan anak keluarga dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan sebagai niat, sebagai utama langkah kaki, ayunan tangan semata-mata datang ke sini adalah untuk ibadah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula kita semua, begitu kita semua sebagai Bapak guru, Ibu guru telah melaksanakan tugas kita masing-masing, yang tentunya saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerja bersama kita. Dan tentunya semua itu adalah atas tanggung jawab dan kewajiban kita semua. Yang perlu kami sampaikan di sini tidak ada lain, hanya mohon maaf dan minta maaf kepada Bapada, kemudian pada Ibunda sebagai tim asesor kami yang sudah berbuat melaksanakan tugas dan kewajibannya di sini, yang juga memahami dan memaklumi keadaan kita di sini sesuai dengan situasi kondisi kita di sini. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibunda maklum dengan keadaan kita. Bahkan kita terhibur dengan kedatangan pelunggu ini. Mudah-mudahan harapan kita itu hasilnya mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang baik, yang menyenangkan kita semua. Maka dengan itu saya ucapkan lagi sekali kepada Bapada, kepada Ibunda, mudah-mudahannya dengan kedatangan pelunggu ini, mudah-mudahan beliau tetap sehat, keluarga tetap sehat dan bisa untuk menjalankan segala aktivitas, kewajiban dan tanggung jawab yang mempunyai beban dan itu dan lain sebagainya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian saya sampaikan juga mewakili kepada semua Bapak Ibu guru, mungkin ada kekeliruan dan kesalahan kami sengaja maupun tidak sengaja atas penyambutan Bapak dan Ibunda. Saya mewakili mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah keadaan kami, inilah keberadaan kami, inilah kemampuan kami Bapak dan Ibunda.
Jadi mudah-mudahan dengan keberadaan kami ini ibunda bapak dan maklumi keadaan kami. Ya, mungkin ini kita tidak panjang lebar karena tadi di masa sudah bisi-bisi, tidak usah panjang-panjang katanya ya. Tidak mau yang panjang, jadi yang pendek-pendek saja. Ya, karena ini memang situasi kondisi langit mendung dan juga perjalanan jauh dari Lombok Timur ke Mataram. Maka dengan itu sambutan ini tidak usah panjang-panjang, pendek-pendek ya. Pendek-pendek ya, yang sedang-sedang saja. Khairul umuri awsatuha. Sesuatu perbuatan perkara apa yang kita lakukan paling baik, yang sederhana, yang berlebihan tak boleh, yang sedang-sedang saja. Maka dengan itu cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan. Dan sekali saya mohon maaf mewakili semua guru atas keberadaan kami, mohon dimaafkan oleh Bapak dan kemudian dengan Ibunda. Dengan keadaan dan keberadaan kami, inilah keadaan kami. Tidak daya dan lain harapan kami. Pelunggu datang ke sini adalah betul-betul berjuang dengan indah hati yang ikhlas. Semoga niat baik pelunggu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah hasil pelunggu datang kemari, kami terima dengan senang hati. Dari apa? Dari hasil evaluasi pelunggu, insya Allah ya, kami akan menunggu informasi-informasi dari pelunggu sesuai dengan apa yang sudah kami lakukan di sini. Pada kali ini saja yang perlu dapat saya sampaikan dulu. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh para komite Muhammad Amin SE kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Tim Penilai atau Tim Asesor dan Ibu yang ikut hadir, dan juga yang saya hormati dan muliakan Bapak dan Guru di Deputi Hadir, yang hormati Bapak tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, dan semua dewan guru dan siswa-siswi yang berkumpul di tempat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga apa yang kita laksanakan ini mudah-mudahan mendapat berkah. Kita dapat penilaian tadi untuk menentukan grade sekolah, Pak ya. Yang kedua kalinya kita aturkan selawat dan salam dan junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jadi wah tutup melampan ta dua jeluh, kita mengadakan penilaian, kita dinilai di sini aktivitasnya bagaimana, kekompakan kita bagaimana, kelengkapan kita bagaimana, sehingga tim kita mempunyai penilaian terhadap kinerja kita baik dari dulu maupun apa yang dilihat pada saat ini. Itulah sebabnya banyak hal yang dilakukan, berbicara sama kita itu untuk mengetahui keadaannya. Bapak-bapak, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh ibu tamu kita ini mendapat hasil yang baik sehingga kita lebih percaya diri untuk mengabdikan diri kita di sekolah yang tercinta ini. Dan harapan saya kepada ibu guru maupun bapak guru yang ada, ini adalah lampu hijau untuk kita, untuk memberikan kita kebahagiaan. Makanya kita selaku guru hendaklah kita meningkatkan semangat kita betul-betul fokus terhadap tujuan kita, bagaimana kita mengelola anak murid kita sehingga menjadi manusia yang berguna nusa bangsa maupun agama. Dina jadi dengan temburuk lah marah telur, karena betul-betul pancaran daripada siswa kita nanti
bisa membawa perubahan yang banyak terhadap kehidupan manusia di bumi ini. Begitu pula saya sampaikan kepada santri-santriwati. Jadi kita selaku siswa, karena kesempatan kita untuk belajar hanya di kalangan seperti ini. Kalau sudah lewat masanya kita belajar, kalau sudah menjadi orang tua, nanti tinggal penyesalan saja. Namun jadi orang yang bersyukur nanti itu apabila dia mampu mengisi waktu-waktunya di masanya itu dengan sebaik-baiknya. Nah, karena kita yang muda-muda ini adalah kewajiban kita belajar untuk mempersiapkan diri menempuh masa tua, karena nantinya Anda yang akan berkiprah, Anda yang akan mempunyai anak, mempunyai masyarakat, membawa masyarakat ini ke arah yang lebih baik. Tentunya harus mempunyai modal yang besar, yaitu ilmu dan kedisiplinan. Nah, ilmu dan kedisiplinan inilah yang akan Anda kembangkan nanti. Jadi kalau Anda betul-betul maksimalkan diri mengisi masa muda ini untuk menimpa ilmu, berarti Anda akan bahagia nanti, akan bisa bermanfaat, akan bisa berkarya banyak di masyarakat sehingga Anda merasa bahagia. Tapi kalau Anda sia-siakan waktu ini lengah saja, nanti Anda akan ketinggalan dari pesaing-pesaing Anda yang lain. Karena sungguhnya hidup di muka bumi ini adalah bersaing. Siapa yang terbaik, itulah yang menjadi pemain yang dipandang orang banyak. Nah, begitulah kira-kira kita selaku manusia, tujuh fungsinya bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi generasi yang baik supaya kita tidak menyesal di kemudian hari, sesuai dengan harapan orang tua di rumah yang mau menyekolahkan kita. Tidak ada orang tua mau kita jadi orang tidak baik, maunya kita menjadi orang super, seperti di TV itu Superman katanya, jadi manusia yang terbaik. Karena bersaing, kalau baiknya hanya sedikit ya tidak dipakai, karena banyak orang yang baik. Ya harus terbaik tempat kita ya. Jadi untuk mewujudkan nama terbaik itu kita harus sungguh-sungguh. Cuma itu caranya. Sungguh-sungguh, disiplin, kerja keras. Cuma itu caranya. Kalau lengah, tidak jadi kita menjadi orang yang terbaik. Nah, barangkali inilah saran saya dari komite. Kurang lebih mohon maaf atas kekurangannya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akreditasi bersama Ibu menyampaikan arahan tugas daerah kita selaku guru-guru. Maka Allah harapkan ibu anakku sudah saatnya terlalu lelah apabila dari pagi sampai dari malam sampai sekarang. Allah minta anak-anakku boleh beristirahat ya. Anakku boleh beristirahat, silahkan meninggalkan tempat. Untuk rekan-rekan guru kami minta kembali ke posisi lebih depan sedikit, maju. Anak-anakku santri elok pada ya. Ayo angkat ya. Tes. Yang kami hormati Anda sebagai pengurus yayasan, kemudian Bapak Kepala Sekolah, ada juga Bapak Komite, kemudian pengurus, serta yang lebih spesial rekan kami Pak Yusufman. Jadi kita santai aja Bapak Ibu ya. Sudah berhenti tegang ya kemarin dan sekarang. Slow saja sekarang. Oke. Sudah terlewati 2 hari kita bersama, alhamdulillah. Kita dalam keadaan sehat ya. Ibu-ibu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, begitu juga dengan bapak-bapak.
Jadi sekarang sudah tidak ada yang harus kita menjadi beban. Ibarat ibu-ibu sudah plong, ya, iya sudah melahirkan, ya. Jadi sudah tidak ada. Ikhtiar sudah, usaha sudah, doa sudah, tinggal kita menyerahkan hasilnya. Ya, jadi Bapak Ibu, proses akreditasi ini supaya sama-sama kita ketahui itu ada beberapa tahapan. Jadi kami merupakan salah satu tahapan untuk bisa memperoleh hasil. Setelah visitasi itu ada yang namanya lagi validasi. Nah, data-data yang kami peroleh ini, informasi yang Bapak Ibu berikan, semua nanti akan divalidasi lagi oleh tim yang berbeda. Ya, jadi kami sebagai tim validasi nanti akan mendapatkan sekolah lain. Yang visitasi di sini akan divalidasi oleh tim lain. Ya, jadi itulah makanya dari kemarin kami mencoba menggali informasi yang bisa mengangkat dari sekolah ini, ya. Jadi kita coba, Ibu jangan sama Pak Guru jangan merasa semua dicari, enggak, tapi maksud kami supaya ada yang menjadi ya PR Bapak Ibu, kemudian ada yang menjadi penahan Bapak Ibu untuk nilai-nilai yang kami berikan. Ya, kalau diberikan nilai kemudian tidak ada bukti fisiknya malah semakin berat. Nah, makanya kami cari, kami minta, ya, kami suruh datangkan, kami suruh buat. Itu semua adalah untuk mendukung apa yang kami berikan terhadap sekolah ini. Ya, nanti kedepannya akan terasa bahwa oh ternyata kita disuruh begini, oh ini maksudnya dan jadi seperti itu. Nanti dari tim validasi kalau sudah selesai akan ada namanya lagi sidang pleno. Nah, di sana tempatnya baru ditentukan benar nggak apa yang divisitasi oleh Pak Haji Sukman sama saya, benar nggak apa yang divalidasi oleh tim ini. Jadi dicek lagi di sana Bapak Ibu. Baru setelah itu akan keluar hasilnya yang dapat dilihat dari Sispena sekolah Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa lihat di Sispena Bapak Ibu, hanya Bapak Ibu yang bisa melihat. Ya, operator nanti sudah bukakan. Nah, andai apa yang menjadi hasil akhir dari visitasi itu Bapak Ibu merasa keberatan misalnya, kenapa yang kita begini dikasih? Nah, keberatan misalnya, boleh Bapak Ibu keberatan. Nanti ajukan surat keberatan itu kepada Ban SM. Kalau misalnya ada surat keberatan yang masuk dari madrasah dalam tempo kurang dari 7 hari, maka akan diterima. Ya, akan dicek ulang. Datang lagi tim lain yang akan kemari. Lagi diperiksa Bapak Ibu, mana sih? Ini Pak Haji Sukman kasihnya B. Coba saya lihat filenya, benar enggak? Pak Haji Sukman kasih nilai 4, benar enggak? Nah, dicari lagi filenya. Ya. Nah, bisa jadi hasil dari tim itu bisa berkurang, bisa juga tetap. Kenapa Pak Haji Sukman ini kasihnya banyak sekali nilai, padahal ini kurang, dia akan turunkan. Bisa jadi seperti itu. Kalau dia datang untuk meriksa kembali tim beda. Karena tidak mungkin kami akan turun lagi, akan ada tim lain yang akan turun untuk meng-cross check benar tidak informasi atau data yang diberikan oleh tim yang kemarin. Nah, itu diproses lagi, Bapak Ibu nunggu lagi hasilnya. Nanti kalau sudah diproses oleh tim itu akan keluar hasilnya. Bisa jadi hasil itu lebih kecil atau bisa jadi tetap. Ya, atau mungkin bisa jadi kalau dia memang ada bukti yang dianggap baru, dia akan terpapar. Jadi kemungkinan itu terserah Bapak Ibu nanti setelah melihat hasilnya. Ya, tetapi alur itu memang pasti akan dilalui. Nah, kalau misalnya pada saat dia turun tim itu menemukan yang lebih sedikit, maka Bapak Ibu akan diturunkan lagi nilainya. Ya. Dan kecil kemungkinan kalau dia akan naikkan, ya, karena apa? Biasanya dia akan mencari lagi dari sumber-sumber yang lain seperti yang ada di Sispena.
yang Bapak Ibu tampilkan itu. Ya. Jadi itulah alur dari visitasi ini sehingga ada keluar. Nah, Bapak Ibu, apa yang kami lakukan dalam 2 hari ini, ya, semuanya itu tidak ada maksud lain kecuali untuk kebaikan sekolah ini, memperbaiki sekolah ini. Jadi banyak mungkin saran yang Bapak Ibu anggap berat yang kami berikan, ya, karena memang pada sisi-sisi itu ada nilai yang akan Bapak Ibu peroleh, sehingga kami langsung memberikan arahan yang sifatnya kerja, ya, yang tentunya ini mungkin berat saat ini karena waktunya kepepet, ya, tapi itulah salah satu bukti fisik yang memang harus dihadirkan. Dan saya yakin melihat dari guru-guru yang masih muda, kemudian semangat dari Abah, ya, saya yakin 5 tahun ke depan pondok ini pasti berubah menjadi lebih baik. Ya, anak-anak juga saya melihat dari akhlaknya, ya, dari sudah kelihatan hasilnya. Jadi insya Allah kedepannya pasti berubah. Kalau kami jalan mungkin di sini bisa, oh ternyata ada perubahan, alhamdulillah. Ya, akan menjadi catatan tersendiri bagi kami berdua. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga saya perlu sampaikan, kemarin kami tidak memberikan informasi kepada Bapak Ibu bahwa komponen yang 4 itu kami nilai secara acak, ya. Jadi tidak kami sebutkan bahwa tim ini harus mulai dari nomor 1 sampai sekian, kemudian tim 2 nomor selanjutnya, itu tidak. Kenapa? Karena kami merasa kemarin itu kalau dia akan diurutkan, Bapak Ibu akan terlalu kaku untuk menjawab. Karena bukti fisik yang disampaikan kemarin itu ada beberapa bukti fisik yang memang akan ada di komponen lain. Contoh misalnya seperti RPP, ada di komponen kelulusan, ada juga di komponen proses pembelajaran, ada juga di komponen mutu guru. Jadi kami sengaja mengacak, ya, sehingga Ibu secara tidak sadar sudah memberikan kepada kami. Itu memang salah satu teknis kita, sehingga ibu-ibu itu tidak merasa terlalu kayak polisi mau bertanya sama terdakwa, ya. Jadi supaya kita agak santai gitu. Cuman itu tidak mengurangi apa yang harus kami kerjakan, ya, tidak mengurangi nilai. Karena kemarin itu sudah asesor Pak Haji Sukman sebagai asesor 2 dan saya sebagai asesor 1 sudah menilai itu 4 komponen itu, ya. Jadi jangan dipikirkan bahwa kemarin itu ternyata dibagi-bagi, enggak, ya. Kami tidak membagi, saya tetap menilai 4 komponen, Pak Haji Sukman juga tetap menilai 4 komponen. Cuman Bapak Ibu tidak terasa karena kami acak caranya, ya. Oh iya ya, ternyata kita sudah ke sana, sudah ke sini. Memang itu salah satu teknis kami supaya tidak ada rasa yang terlalu, jangan sampai tidak bisa keluar jawabannya nanti, merasa terdakwa, iya, takut seperti itu, ya. Tapi andai saja dengan cara kami yang kemarin itu masih ada hilaf, masih salah, kemudian masih membuat ketersinggungan di Bapak Ibu maupun di pengurus dan komite ini, kami mohon maaf melalui apa namanya komunikasi yang kita sekarang. Saya izin mohon maaf kalau itu salah, jangan diteruskan ke luar dari tempat ini. Cukup kita ya kita Tapi kalau itu sesuatu yang Bapak Ibu anggap dia positif, ya silahkan dibawa keluar. Positif semua Bunda, positif. Masa semuanya positif? Bapak-bapak tidak bisa positif, ya, hanya ibu-ibunya bisa positif, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dan hari ini kami mohon pamit. Kiranya nanti Bapak Ibu berkunjung ke Mataram atau ke Lombok Barat, pintu rumah saya siap terbuka. Pintu rumah gerbang Cisanggu, ya? Iya. Nanti di gerbang itu ada gemboknya, ya. Kita buka pintu dalam aja, yang gerbang kita gembok.
Saya ada di Pagutan, Bapak Ibu, ada di Jalan Pesona Wisata nomor 30. Jadi kalau Bapak Ibu ke Mataram, Rumah Sakit Kota Selatan sedikit, Biomedik Selatan sedikit, ada Alfamart bisa ke timur. Mbak Seri kira. Ya, jangan ke rumah sakitnya, tapi ke tempat saya. Ya. Ya, kalau di Gerung saya di sentralnya, jadi di sebelah timur dari Masjid Jami. Itu rumah orang tua, bisa mampir di sana. Kalau Pak Haji Sukman, beliau ada di Bagek Polak. 3 rumah beliau, tapi satu yang ditempati. Ya, beliau ada di Bagek Polak. Kalau dari Kediri, Ibu bisa masuk dari Jatang, tapi kalau dari Barat bisa masuk dari SD 2 Labu Api. Jadi silahkan, kami selalu welcome untuk Bapak Ibu. Ya, yang penting telepon dulu. Nanti share lo Bunda. Ya, telepon dulu ya. Siapa tahu kami tidak di rumah. Karena kebetulan saya juga cuma berdua sama suami. Tunggu sih Bapak pulang dulu saya. Besok makanya. Besok. Silahkan diinfokan dulu, ya. Karena kami cuma berdua di rumah, jadi biasanya ya udah keluar. Ya, kebetulan anak-anak ada di luar. Kalau Pak Haji Sukman sama juga, beliau punya bajang dua, tapi bajang duanya juga suka keluar, jadi biasanya berdua di rumah. Nah, jadi mohon kalau misalnya mau ke sana ya diinformasikan. Oke. Kemudian terakhir khusus operator, nanti di Sispena akan ada kartu kendali. Itu merupakan raportnya dari asesor. Ya, jadi tolong diisikan dan dikirimkan ke Bank SM. Ya, nanti di sana mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diisi oleh ini. Ya, Bapak Ibu yang menilai kami bagaimana. Silahkan dinilai kemudian dikirimkan ya. Aplaus sudah terima Bunda. Bu, nggak ada ininya ya, kalau asesor itu nggak ada ya, cuman melanggar enggak kode etiknya. Etik tidak ada nilai plusnya. Kalau melanggar kode etik, dia akan diberhentikan sementara waktu atau tidak ditugaskan. Ya, karena di sana itu di kartu kendali Bapak Ibu akan ditanya nanti asesornya minta apa sih di sana. Kalau dia minta jagung kemarin 1 karung, katanya nggak jadi. Ya, kami akan dipensiunkan ya. Ternyata asesor kita jagung ke sana atau dilayani misalnya dengan 4 macam air, ada merah, kuning, hijau, biru dan seterusnya. Itu kayak lampu stopan. Jadi Bunda, kalau waktunya itu Niki Bunda, waktunya yang formal sesuai dengan di sistem itu waktu datang dan waktu selesai itu kira-kira waktunya gimana Bunda? Kita minimal 6 jam. Oh 6 jam. 6 jam. Iya. Oh, gitu. Kalau dari Mataram ya maksimal 8:30 udah ada di sini. Iya. Jadi kita di lokasi itu jam 8. 1 hari itu ada 7 jam kerja. Jadi silakan bagaimana caranya sudah. Siap, Bunda. Mungkin itu dari Tiang ya, karena sudah terlalu sore. Ada tambahan dari Pak Haji? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, Bapak dan guru, Pak Ustaz, alim ulama, tokoh agama, ini tokoh agama semua, ini tokoh komite juga di sini hadir, alhamdulillah menemani kita dari kemarin sampai saat ini. Bapak Kepala, Ibu Asesor, Bapak Ibu, ya alhamdulillah. Saya tidak ada kata-kata yang pertama yang paling indah selain ucapan berbahagia bertemu dengan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Niat kami untuk silaturahim sekali lagi. Adapun kalau hasil itu kan memang Allah sudah menentukan sebenarnya, sudah menggariskan hanya
itu bagian ikhtiar saja daripada kita semua. Yang jelas itu kembali kepada namanya Pak Guru ya, yang Yasrun itu luar biasa. Insyaallah Allah bukan mempermudah. Namun sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini buat menjadi pengalaman Bapak Ibu, dan pengalaman itu menjadi guru yang besar untuk selanjutnya kalau mau menjadi orang besar, kalau mau lembaganya ini menjadi besar. Buat pengalaman ini, sehingga kalau pengalaman ini saya lihat seperti yang disampaikan oleh Ibu Aja kemarin, mungkin kalau akreditasi itu 4 tahun, 3 tahun misalnya, di tempat-tempat itu kita sampai sampai nakut-nakutin, padahal isinya belum tentu ya, tapi banyak lah gitu, berkas-berkas banyak. Nah mungkin ke depan saya tidak mesti dulu akreditasi. Jadi Bapak Ibu, Pak Ketua Yayasan, Pak Tuan Guru tinggal mencari link keluar ke sana kemari, belum tinggal meningkatkan kinerja di sini. Kinerjanya itu Bapak Ibu saat sekarang ini harus sekali lagi pintar-pintar pamer. Aja anak belajar di luar, foto dia banyak riak. Iya, Riak. iya. Anak-anak sedang ulangan buat sholat apa dikumpulkan, itu ada hasilnya dikumpulkan, itu yang dicari. Kemudian anak-anak diajar renang, diajak belajar di mana, putus ya kan? Iya, putus. Kemudian Bapak Ibu sudah saya sampaikan kemarin ini, manfaatkan teknologi ini dengan positif. Info di sana, info di YouTube seperti yang kawan Niki, meskipun sibuk beliau sempat di Facebook, YouTube, Twitter, Google Drive dan lain sebagainya, nyimpan supaya tidak terhapus. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekolah harus terus mau tidak mau meningkatkan, ibaratnya ngeritik sekarang kinerja itu. Sebab seperti yang disampaikan kemarin itu beda dengan tahun-tahun yang dulu itu. Dia kalau sudah 5 tahun habis masanya divisitasi. Kalau yang saat ini tak, dia misalnya sekolah ini dapat ini, kalau tidak mau repot misalnya di monitor di sana, di dashboard monitor istilahnya terpantau, dia masih tetap kinerjanya, tinggal dia bunyinya di pena perpanjangan otomatis, ya begitu terus. Kecuali kalau misalnya mau naik kelas misalnya, hanya dua kesempatan untuk divisitasi besok, mau naik kelas atau aduan masyarakat, atau sekolah baru seperti ini tidak pernah divisitasi. Misal naik kelas dari C ke B atau B ke A, dia sudah merasa dulu memang wajar kami belum dapat ini, saatnya kami mengajukan lagi tahun depan. Tidak mesti tunggu 5 tahun depan boleh mengajukan diri lagi. Kemudian mau melihat sekolah itu dia turun kinerjanya karena seperti tadi itu. Jadi kalau kinerja itu dipantau lewat dashboard monitor, kalau yang ini lewat Dapodek harus rajin upload karena sekolah umum, soalnya kalau madrasah pasti lewat teknisnya. Jadi Pak dikirim terus, makanya Bapak Ibu tidak mesti nunggu sekolah yang memfasilitasi untuk bergerak. Misalnya kaitan dengan PKP, pengembangan keprofesian, Bapak Ibu ikut pelatihan, dapat sertifikat, disampaikan pada operator untuk diupload. Bapak Ibu ada informasi anak-anak akan ada lomba apa, jadi tidak ada dana bawa ya Bapak Ibu, pakai harus sendiri. Kalau nanti sudah juara, insyaallah Mukarram juga akan berikan apresiasi ya, pasti itu. Tapi Bapak Ibu ikhtiar, dapat dia sertifikat dia sampaikan. Itulah modelnya Bapak Ibu sekalian.
sekalian. Kalau saat ini memang perang ibaratnya seperti mau tidak mau harus hadapi. Soalnya kalau kita tidak melawan pasti kita mati. Lebih baik kita melawan saja tapi mati syahid. Begitu. Dengan apa adanya. Ini sekali lagi buat jadi pelajaran. Termasuk memang kalau saya pribadi terinspirasi dan memang sudah sangat tepat apa yang disampaikan pidato sama anak-anak itu, baik dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, kaitan dengan ilmu pengetahuan. Allah mengangkat derajat, kemudian perbedaan orang berilmu dengan tidak berilmu. Artinya Bapak Ibu, sesungguhnya kalau saya pribadi merasa tidak ada apa-apanya. Jadi sehingga tidak henti-hentinya harus berikhtiar, berupaya, belajar bahasa kasarnya. Belajar bahasa kasarnya. Maaf ya, jangan tersinggung, pembelajaran zaman sekarang itu dia berbeda dengan pembelajaran yang masa-masa kita dulu itu, dan anak-anak juga dia berbeda sekarang. Untungnya ini di pondok, kalau di sekolah lain yang tidak pondok. Hello guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channelnya Aldo Z2. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.